Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda hari ini. Masih dalam suasana Ramadan, di mana kita semua berpuasa dari rasa lapar dan juga rasa haus dan juga dari berbagai macam godaan. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini tidak menghalangi niat dari saudara kita warga negara Indonesia yang mencoba masuk ke Malaysia melalui jalur tikus secara ilegal. Entah untuk yang keberapa kali kita akan mendengar berita memilukan seperti ini. Warga negara Indonesia, saudara kita hampir tenggelam di lautan karena mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal lewat jalur tikus naik kapal tongkang. Kabar mengenaskan ini saya ambil dari website milik beritaharian.com.my dengan judul 19 Pati Warga Indonesia Nyaris Lemas Bot Karam. Sebanyak 19 orang warga negara Indonesia yang merupakan pendatang asing tanpa izin atau pati, termasuk seorang tekong dan 2 orang kru kapal hampir tenggelam. Apabila kapal bot yang dinaiki mereka terhempas dan juga terkandas sebelum akhirnya kapal itu tenggelam secara perlahan-lahan ke dalam lautan di sekitar perairan pantai Kelanang Banting, Malaysia baru-baru ini. Aduh, ini benar-benar serem banget ya. Saudara kita nekat menggadaikan keselamatan yang bisa saja merenggut nyawa mereka hanya demi bekerja mencari uang di Malaysia. Peristiwa naas ini terjadi pada tanggal 6 April 2023 jam 2.30 pagi, baru saja beberapa hari yang lalu. Di dalam bot ini terdapat 19 orang penumpang ilegal yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia berusia dari 26 tahun hingga 60 tahun, terdiri dari 5 orang wanita dan 14 orang laki-laki. Awalnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mendapatkan informasi dari hasil pengintaian bahwa mereka telah mengendus pergerakan sebuah kapal bot yang mencurigakan di perairan area Selangor. Lalu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pun meluncurkan pasukan ronda untuk memeriksa kapal yang mencurigakan tersebut. Nah, kapal bot ini rupanya mengetahui bahwa mereka akan diperiksa. Karena mungkin merasa sedang melakukan kesalahan dan takut akan tertangkap, kapal bot yang isinya orang Indonesia tadi itu langsung mencoba untuk melarikan diri dengan menambah kecepatan kapalnya. Lalu aksi kejar-mengejar pun terjadi. Selama hampir setengah jam, Maritim Malaysia mengejar kapal bot tersebut. Dan akhirnya, karena kapal bot itu adalah kapal yang sederhana, yang tidak memiliki mesin berteknologi canggih, ya jelas ambyar. Akhirnya kapal itu oleng, lalu berjatuhanlah penumpang yang ada di dalamnya satu persatu. Dan yang lebih malangnya, penumpang yang di dalam kapal bot ini, mereka kan tidak pakai jaket pelampung keselamatan ya. Jadi ketika jatuh ke laut, mereka semua hampir tenggelam. Dan mengetahui kejadian itu, pihak Maritim Malaysia pun dengan sigap menolong dan mengangkat mereka satu persatu. Warga kita yang hampir tenggelam tersebut ditolong. Sedangkan kapal bot yang oleng dan bocor itu tidak dapat diselamatkan dan kapalnya langsung tenggelam di lokasi kejadian. Ya Allah, ini benar-benar serem banget ya. Alhamdulillahnya mereka semua selamat dan saya nggak bisa ngebayangin kalau mereka yang ada di dalam bot itu bagaimana rasa ketakutannya. Bagaimana rasanya menaiki sebuah kapal yang kapal itu bocor dan tenggelam dan mereka pun terhempas ke lautan. Dan alhamdulillahnya mereka segera mendapatkan pertolongan. Andaikan mereka itu tidak ada yang menolong, mereka tenggelam. Aduh, ini benar-benar na'udzubillah min zalik ya, kalau sampai meninggal, jasadnya pun tidak ditemukan. Gimana dengan keluarganya? Pasti hanya rasa cemas dan panik karena tidak mengetahui keberadaan keluarganya yang tenggelam tadi. Nah, lalu setelah semua warga Indonesia yang jatuh ke laut itu diangkat ke atas kapal ronda, mereka pun langsung diperiksa. Dan dari hasil pemeriksaan itu didapati semua orang yang selamat dan berhasil naik ke kapal ronda itu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah satupun, alias mereka semua tidak memegang paspor. Dari hasil soal siasat, mereka semua mengaku naik kapal bot itu dari Tanjung Balai Karimun, wilayah Kepulauan Riau. Dan untuk menyusup masuk secara ilegal ke Malaysia, mereka mengaku membayar sebesar Rp1.500 per orang kepada tekong yang berada di Tanjung Balai itu. Saat ini, saudara kita semua yang tertangkap akan didakwa dan dituntut mengikut Akta Imigresen 1953-63 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 atau ATIPSOM. Nah, ini
Kesalahan yang amat besar telah mereka lakukan. Masuk ke Malaysia lewat jalur tikus, menceroboh wilayah Malaysia diam-diam di kegelapan malam. Berharap sampai di Malaysia bisa bekerja untuk mencari uang, dan ternyata harapan itu pun tenggelam seiring tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi. Masuk ke Malaysia dengan cara ilegal seperti ini adalah tindakan kriminal melawan hukum. Hukum kok dilawan? Ya pasti kalah. Bukannya mendapatkan uang, sekarang malah resikonya yang dirasakan. Resiko yang sangat hampir bisa terjadi pada setiap orang yang akan menyelundup masuk ke Malaysia secara ilegal. Resiko mengancam keselamatan, resiko tertangkap pihak penguat kuasa, resiko masuk penjara di Malaysia, resiko tenggelam di laut, bahkan resiko yang paling tinggi yaitu bisa-bisa meninggal di tengah jalan tanpa jasadnya ditemui. Apakah Anda masih ada niat untuk masuk ke Malaysia dengan cara seperti ini dan berani menanggung resikonya? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Allah telah memberikan akal kepada kita untuk berpikir. Sebelum bertindak, pergunakan akal sehat kita untuk memikirkan setiap tindakan yang akan kita ambil, karena setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Terlepas daripada itu, kita berharap tentunya saudara-saudara kita ini bisa tabah menjalani masa hukuman yang akan mereka terima. Dan sebagai pelajaran, jangan pernah masuk ke Malaysia dengan cara seperti ini. Oke, sekian berita kali ini. Sehat-sehat terus untuk kita semua supaya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah kita. Saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.